Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi Sobat Eduzen. Jumpa lagi di MP Talk. Nah, kali ini dengan tema yang sangat menarik yaitu Prepare Yourself, Future and Experience with MBKM MSIB. Nah, kenalin, nama aku Alisa Autunada dan di sini aku udah ditemenin oleh para narasumber hebat kita nih. Ada Kak Buana dan juga ada Kak Puji dan juga ada Kak Ali. Boleh saya hai Kak? Nah, pasti Sobat Eduzen udah pada tahu ya dengan kakak-kakak ini karena mereka ini seprodi dengan kita yaitu Prodi S1 Manajemen Pendidikan dan mereka ini udah mengikuti program MSIB baik secara online maupun offline tentunya dengan pengetahuan yang baru dan juga pengalaman yang menarik ya Kak ya. Nah, sebelumnya boleh nih dari kakak-kakak untuk memperkenalkan diri dulu. Mungkin dari Kak Buana sih. Halo semua, perkenalkan nama saya Buana Nasution dari program studi S1 Manajemen Pendidikan Angkatan 2020. Dulu magang saya ada di Yayasan Hasnur Center dengan posisi Curriculum and Content Development. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Dari Kak Puji nih, boleh Kak memperkenalkan diri? Oke, terima kasih. Halo teman-teman, kenalin aku Puji Setiani dari Prodi MP Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya dan untuk kemarin aku mengikuti MSIB yaitu di Dispenduk Capil Kota Surabaya dan diposisikan di pendamping layanan kependudukan di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Kalau dari Kak Ali nih. Oke, salam kenal Sobat Eduzen, nama aku Ali Hussein. Aku kemarin ikut MSIB di magang, nama ininya startup pendidikan namanya Sekolah.mu, posisinya di Human Resource Organization and Learning Development. Wah, beruntung sekali ya saya di sini jadi host dan ditemenin oleh para narasumber hebat kita ini. Nah, karena MSIB udah dibuka nih Kak, jadi kita bakal sharing-sharing mengenai pengalaman, cara mendaftar, serta pesan-pesan dari kakak ini selama mengikuti program MSIB. Dan juga untuk menjawab kekepoan dari para Sobat Eduzen ini. Berbicara mengenai MSIB yaitu merupakan salah satu program yang bertujuan untuk memberikan kesempatan serta kebebasan kepada para mahasiswa untuk mengambil bidang serta pengalaman apa aja selama 1 semester di luar Prodi Manajemen Pendidikan. Nah, dari keikutsertaan kakak-kakak dari program MSIB kemarin nih, apakah tujuan tersebut itu benar-benar dirasakan oleh kakak-kakak nggak sih? Dan apa aja motivasi kakak mengikuti program MSIB tentunya di mitra pilihan kakak kemarin? Mungkin bisa dari Kak Ali dulu. Kalau tadi pertanyaan pertama tentang apa? Tujuan. Nah, tentang tadi tujuan. itu benar dirasakan nggak sih sama Kak Ali? Kalau aku sendiri merasakan sih banyak bisa ngimplementasiin berbagai ilmu yang udah didapat dan juga ya aku juga dapat feedback, dapat ilmu juga yang lain-lain dan juga banyak juga. Nah, apa namanya kalau misalnya motivasi ya? Kalau motivasi sendiri aku memang ngelihat sekarang itu dunia kerja kan sudah banyak persaingannya ya. Ketat banget. Terus nah dengan ngelihat program ini kok keren banget gitu dan juga bisa ningkatin CV ataupun juga upgrade ilmu juga kan dan dengan itu kita bisa nyiapin buat aku terutama karena motivasiku bisa nyiapin buat diriku ke dunia kerja itu tadi sih utamanya lebih ke dunia kerja kalau motivasiku. Kalau dari Kak Puji gimana nih Kak? Tujuan tersebut dan juga motivasi dari Kakak Puji. Oke, untuk tujuan dari adanya MSIB itu udah, kalau yang aku rasakan sendiri itu udah sesuai banget sih dengan tujuan dari MBKM. Karena apa sih? Tujuan MBKM kan itu memberikan kebebasan bagi mahasiswa. Jadi di sini juga menurutku aku juga diberikan kebebasan karena tidak harus aku magang di pendidikan, di bidang pendidikan. Namun aku kemarin magangnya itu di bidang kepemerintahan dan disitulah ilmu-ilmu baru maupun segala hal yang baru aku pelajari dan tidak sesuai dengan jurusan manajemen pendidikan. Jadi yang tak pelajari di manajemen pendidikan itu juga tidak ada di sana. Jadi magang itu merupakan hal yang baru yang menjadikan bekal nantinya bisa kita dapatkan dan juga menjadi bekal kita nantinya kalau misal kerja. Jadi untuk motivasiku itu juga mumpung ada kesempatan ini nih, kita juga masih muda, terus juga masih menjadi mahasiswa, kapan lagi sih kita mengikuti magang ini? Jadi dengan mengikuti magang ini nantinya
dapat memberikan bekal maupun potensi diriku sampai mana sih, agar nantinya selain fokus pada dunia perkuliahan juga fokus pada dunia luar juga, biar bekal yang kita dapatkan di dunia perkuliahan itu juga mumpuni bagi dunia kerja gitu. Jadi Kak Puji ini tidak melulu di dunia pendidikan ya Kak? Betul Jadi sekali. itu di bidang pemerintahan gitu ya Betul Kak? sekali, di bidang pemerintahan, yaitu di Dispenduk Capil Kota Surabaya. Kalau dari Kak Buana gimana Kak? Kalau dari saya sendiri ya, untuk tujuannya itu memang benar adanya. Dari kita bisa mencapai kebebasan, kemudian kita diberi kesempatan dalam memilih untuk magang di tempat mana, itu memang tujuan itu memang sudah benar gitu menurut saya, karena dengan pengalaman saya yang magang di Kalimantan Selatan, tepatnya di Yayasan Asnur Center ini, jadi saya bisa memiliki pengalaman yang dimana saya itu belum memilikinya selama saya kuliah. Nah, di situ tuh saya sudah tercapai tujuan saya, yaitu memiliki kesempatan untuk bekerja di dunia kerja yang sesungguhnya dengan teman-teman yang memang banyak di sana, kemudian oleh orang yang berpengalaman juga. Jadi tujuan itu sudah tercapai menurut saya, dan itu sudah saya implementasikan di dalam dunia magang saya kemarin. Kemudian untuk motivasi saya sendiri, karena saya melihat ya kok luar biasa banget ini program MSIB. Kemudian saya juga tergugah nih untuk ikut andil dalam MSIB ini untuk diri saya sendiri, untuk pribadi saya sendiri, dan untuk pengembangan diri untuk di dunia kerja. Nah, untuk pengembangan diri aja sih Kak. Jadi untuk motivasinya itu untuk diri saya lebih baik lagi dan mengenal dunia kerja gitu. Dari Kak Puji sendiri ini jadi motivasinya ingin mengimplementasikan gimana sih dunia kerja nanti gitu ya Kak ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, dari mana sih kakak-kakak ini mengetahui informasi tentang MSIB ini kalau udah dibuka dari grup WhatsApp atau Twitter, ataupun pas waktu scroll TikTok ini tiba-tiba muncul MSIB dan iseng-iseng buat daftar nih Kak. Mungkin dari Kak Ali dulu nih. Kalau aku tahu infonya tuh dari cutting sih, ngelihat cutting itu beberapa ikut MSIB, terus kepo itu apaan Kak? Kok seru banget kelihatannya. Ada yang waktu itu memang COVID kali ya, jadi ada kebanyakan yang full online. Jadi ngelihat dari mereka ngapain kok seru banget, terus berbagai bidang lagi macam-macam, terus perusahaannya juga kok keren-keren yang diikutin. Terus akhirnya kepo, tahu dari cutting, terus akhirnya ini deh ngepoin IG-nya Magang Merdeka MSIB itu tadi, terus nyari-nyari dari situ, oh perusahaannya keren-keren gitu deh. Akhirnya tertarik gitu. Oh, jadi lebih tepatnya dari senior-senior gitu ya Kak ya. Kalau dari Kak Buana nih Kak. Kalau dari saya, karena saya melihat kan antusias waktu itu teman-teman saya mengikuti MSIB itu sangat luar biasa. Jadi banyak teman-teman saya itu ikut magang di perusahaan ini, di mitra ini, dan itu sungguh kesempatan yang benar-benar harus dimiliki gitu, harus didapat. Karena waktu itu mitra maupun perusahaan yang ada di MSIB itu juga cukup terkenal gitu, cukup kita tahu lah, kita mumpuni bahwa itu perusahaan yang bergengsi, mitra yang bergengsi. Nah itu karena antusias itu tadi, jadi tergugah kemudian ya dari situlah saya tahu daftar itu dari teman-teman saya. Kemudian saya belajar, kemudian saya membaca artikel maupun mencarinya di Instagram, apa sih itu MSIB dan lain sebagainya. Seperti itu sih Kak. Jadi mungkin hektik dari teman-teman kakak juga gitu ya Kak ya. Kalau pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih yang perlu dipersiapkan agar keterima di MSIB ini, tentunya di program magang, misalkan nilai yang bagus atau pengalaman organisasi, atau cukup yakin dan percaya dengan kekuatan doa? Mungkin dari Kak Puji nih.
Oke, untuk persyaratan yang paling utama sih pastinya berkas-berkas yang emang ada ketentuan-ketentuannya itu. Yang pertama itu salah satunya ada SPTJM dan juga surat rekomendasi. Itu paling utama, kita harus lengkapi dan urus berkas itu terlebih dahulu. Kemudian setelah kita melengkapi itu biasanya ada dari setiap mitra itu ada ketentuan tersendiri. Jadi ada yang kayak membutuhkan video, mengumpulkan video, terus juga perlu halnya kita mengirimkan CV kita untuk kita membranding gimana sih diri kita gitu. Jadi di dalam CV itu kita lebih mengutamakan seperti halnya prestasi kita cantumkan bisa, terus juga pengalaman organisasi ataupun keahlian agar nantinya itu bisa menjadi poin plus diri kita dilihat lebih baik dari perusahaan dan juga menjadi pertimbangan mereka untuk memilih kita menjadi salah satu di dalam mitra tersebut. Jadi menurutku misal halnya kalau teman-teman yang memang kan teman-teman banyak ya yang kayak kurang berorganisasi atau jangan insecure atau jangan putus asa terlebih dahulu, karena itu kita juga bisa membranding diri kita selain melalui CV, kita juga membranding mungkin dari tugas-tugas ataupun syarat yang diberikan oleh mitra, seperti halnya pada saat tag video, bagaimana sih mitra penjelasan dari mitra itu, terus apa aja yang kita ketahui dari mitra itu. Jadi di situ kita dapat membranding diri kita lebih baik di situ. Jadi di dalam CV itu bisa kita sertakan seperti halnya pengalaman kita pada saat di kampus itu gimana, terus juga mungkin juga transkrip nilai itu juga diperhatikan sih Kak, gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi itu ya Kak, setiap tahapannya itu kita harus memperhatikan, misalkan administrasi itu jangan sampai ada yang ketinggalan gitu juga ya Kak. Betul banget. Jadi yang pertama yang paling utama itu adalah persyaratan yang emang dari MBKM sendiri itu harus dipenuhi, karena dengan kelengkapan itu nantinya menjadi salah satu faktor utama kita lolos ke tahap selanjutnya, yaitu lolos tahap administratif itu. Baru kemudian terdapat penugasan dari mitra itu lanjutan dari kelolosan yang pertama itu. Kalau dari Kak Buana nih, apa Kak yang perlu dipersiapin menurut Kak Buana? Nah, benar yang dikatakan Kak Puji nih Kak. Jadi untuk yang pertama, hal yang penting yaitu berkas. Nah, berkas yang perlu diperhatikan itu SPTJM, benar. Kemudian transkrip nilai dan lain sebagainya. Mungkin dari kalian itu pernah nggak sih kalian tuh kayak ngerasa risau gitu, tidak pernah mengikuti organisasi. Nah, itu sama dengan saya dari awal saya kuliah sampai semester 6 ini saya nggak pernah ikut organisasi. Nah, pertama tuh saya risau, wah ini apa yang harus dimasukin ke CV. Tapi kan saya yakin dengan nilai saya, nggak hanya organisasi aja kok. Jadi aku tuh lebih kayak yakin dengan kalau ini tuh ada tes. Nah, tes itu yang bikin saya bisa membranding diri saya. Waktu itu saya tesnya kalau dari Kak Puji mungkin kan enggak ada video gitu ya Kak ya. Kalau aku itu dari PPT, membuat PPT tentang pedagogical knowledge. Nah, itu mungkin kalian semua itu kan nggak asing kan tentang PPT knowledge, pedagogical knowledge itu. Nah, itu tuh dari situ saya belajar apa tuh pedagogical knowledge. Nah, itu mungkin nanti yang saya pelajari di tempat magang. Nah, disitulah saya membranding diri saya untuk paham atas apa yang diberikan oleh perusahaan ke saya. Nah, kemudian ada tes wawancara. Nah, di tes wawancara ini kembali lagi kita membranding diri dengan pertanyaan yang diberikan, terus kita memberikan jawaban yang sekiranya memang kita ketahui, kita kuasai sebelumnya. Jadi kita belajar apa sih nanti yang dipertanyakan oleh tim manajemen dari perusahaan ke kita. Kita harus belajar. Cukup itu aja sih. Jadi nggak perlu risau untuk perlu ikut organisasi apa enggak. Jadi nggak perlu risau lah dari situ. Jadi kita cukup yakin dengan diri kita sendiri. Jadi Sobat Eduza ini udah nggak perlu insecure gitu ya Kak? Benar. Kalau nggak punya pengalaman organisasi ya, gitu. Benar sekali. Pokoknya maksimalin setiap tahapannya gitu ya Kak? Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih perasaan kakak-kakak ini ketika tahu kalau ada notif diterima dari mitra pilihan kakak? Dan apa sih first impression kakak ketemu teman-teman di mitra kakak untuk pertama kalinya?
Boleh dari Kak Ali dulu. Kalau pertama kali tahu notifikasi diterima gitu ya, agak nangis sih. Kenapa? Soalnya aku tuh mungkin keterima di beberapa mitra yang lain. Cuman aku kayak ngerasa ini bukan aku banget gitu, apa namanya? Bukan yang aku inginkan juga untuk di semester ini, di program ini aku pengen ngambil ilmu ini enggak gitu. Terus juga mitranya juga menurutku kurang baik gitu. Saya kira sampai mepet yang namanya KRS-an tuh hari Minggu itu udah terakhir KRS-an. Terus apa namanya, aku tuh wawancaranya hari Selasa atau Senin gitu. Nah terus apa namanya, karena hari kerjanya kan sampai Jumat gitu ya biasanya ya, akhirnya aku hari Jumat tuh inisiatif nge-emailin yang terakhir aku wawancara itu mitranya. Aku email siangnya, aku bilangin kalau aku tuh KRS-an hari Minggu terakhir. Kalau memang aku terima kabarin aku gitu loh. Soalnya biar aku nggak usah KRS-an. Terus akhirnya malamnya dapat notifikasi. Dapat notifikasi diterima, nangis gitu ya. Nangis banget. Terus akhirnya ya itu deh, lebih ke nangis sama bahagia senang gitu. Kalau misalnya first impression ketemu teman-teman ya. Teman-teman di mitra tuh kalau aku pribadi seru sih teman-teman, no toxic juga, terus juga teman-temannya tuh kayak membangun banget. Kalau misalnya aku nggak bisa kayak gini, soalnya mungkin di di posisiku tuh ada 3 teman, aku doang yang dari pendidikan dan dari mereka tuh dari anak bisnis semua. Terus mereka ngajarin aku, oh kayak gini caranya, terus ataupun sebaliknya mereka nggak tahu, aku ajarin balik. Jadi mereka sama-sama membantu, sama-sama membangun, dah pokoknya rekat banget. Apalagi sampai kemarin nih kita masih sering gimit walaupun kita udah nggak magang lagi, masih sering obrol-obrolan, diskusi dan lain-lainnya gitu sih first impressionnya. Jadi meskipun online itu first impressionnya tetap seru gitu ya? Iya Kak, betul sama banget. Di Karena aku juga anggapannya itu WFA, jadi hampir 90% tuh di home gitu ya, 10% doang perkiraan di kantornya. Kalau dari Kak Puji gimana Kak? Oke, untuk perasaan pas diterima sih ya kaget, hampir sama seperti Kak Ali. Jadi ya ada senengnya, ada sedihnya. Soalnya kan emang itu juga nggak mitra pertama yang aku tuju dan juga nggak pertama yang aku daftarin. Jadi sebelumnya aku udah melakukan daftar kayak kampus mengajar, terus juga mitra-mitra yang lainnya. Dan pada saat itu diterima, kaget dong, pastinya kayak seneng banget. Terus juga alhamdulillah bersyukur nggak ketinggalan sama teman-teman lainnya yang ikut juga program MBKM. Dan salah satu tujuan aku juga mengejar teman-teman biar nanti nggak aku sendirian nih yang nggak ikut MBKM. Jadi aku diterima di situ excited banget dan bersemangat dan tetap melakukan tahapan-tahapan itu semaksimal mungkin. Terus first impressionku pada saat aku ditempatkan di posisiku di sana, aku kan ditempatkan di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakar Santri ya. Jadi di sana itu memang kayak lingkungannya itu enggak seumuran kita. Jadi kayak lingkungannya kan pastinya kalau di kelurahan pastinya kan banyak yang udah berumur kayak bapak-bapak, ibu-ibu sama kayak kakak-kakak yang emang di atas kita gitu. Jadi menurutku sifatnya itu enggak terlalu kayak seru-seruan di perkuliahan gitu, enggak. Jadi kayak lebih kekeluargaannya itu lebih raket lagi di sana. Jadi selain mereka membimbing aku dengan belajar, mereka juga membimbing aku gimana sih caranya kita membentuk tim, terus juga mengerjakan apapun itu dengan tim. Terus pas first impressionku pas di sana, mereka itu menganggapku itu kayak warga yang mau melakukan administrasi kependudukan. Jadi di sana mereka nganggap itu kayak ini anak siapa sih kok tiba-tiba ke sini, dikira itu aku daftar KTP gitu. Iya, dikiranya itu aku daftar KTP, ternyata aku adalah salah satu anak magang yang diposisikan ke Kelurahan Bangkingan dari Dispenduk Capil Kota Surabaya. Jadi nggak ada senioritas ya Kak ya, antara yang tua sama muda, apalagi kakak ini magang gitu ya Kak? Bener banget, nggak ada senioritas sama sekali, justru mereka itu memberikan bimbingan dan juga pengarahan. Semisal aku ini kurang apa sih untuk pengadministrasiannya atau pengelolaan atau pembuatan KTP-nya lah,
syarat-syaratnya apakah udah lengkap, terus nanti juga diberikan arahan dan tujuannya apakah ini nantinya bagaimana sih interaksi dengan warga secara langsung biar warga juga menerima apa yang kita sampaikan dari pihak atasan ataupun memang dari ketentuan dan peraturan dari kelurahan sendiri gitu Kak. Waktu yang 5 bulan itu kan cukup lama ya Kak untuk kita berkenalan, beradaptasi dan juga menjalin hubungan kerja dengan teman-teman di Mitra. Dan pastinya kan banyak karakter juga, asik, humble ataupun ada karakter yang kurang menyenangkan. Dan ada juga nggak sih momen-momen seru yang nggak bisa dilupain gitu? Dari Kak Buana bisa diceritain nggak sih Kak? Ini pertanyaan yang cukup mengulas kenangan ya teman. Selama magang. Jadi untuk pertama di Mitra ya, perusahaan pertama itu untuk Yayasan Hasnur Center. Pertama kali saya ke sana. Pertama kali saya ke sana tuh kaget sih awalnya Kak. Kayak dari mereka menjamu kita ya. Pertama kan kita ditempatkan tuh di satu auditorium. Nah, itu tuh kita kenalan. Nah, dari situ tuh kita tahu, oh ini divisi kita divisi saya ini dengan anak ini gitu. Nah, ketemulah saya dengan teman-teman saya, kemudian dengan PIC saya, kemudian dengan mentor saya. Nah, di sana itu tuh bener-bener baiknya luar biasa sih. Humble iya, keluarga iya, ya semuanya itu luar biasa. Jadi di sana itu cukup di dunia kerja yang benar-benar saya rasakan gitu loh, tentang bagaimana saya mengimplementasikan kayak kurikulum di sana seperti apa sih. Terus kemudian kadang saya merasa kayak itu ya insecure ya, kayak kok ini seperti ini ya, kok susah ya gitu pertamanya. Tapi saya mau bertanya, saya mau belajar, terus saya bertanyalah kepada teman-teman saya yang duluan ke sini, yaitu yang dari sana, dari Banjarmasin. Terus saya tanya. Banjarmasin, benar. Nah, jadi teman saya itu ada 5 kan divisi, di divisi itu ada 5 orang. Nah, 2 orangnya ini dari luar pulau, dari saya dari Jawa, kemudian satunya itu dari teman saya dari Makassar, kemudian 3-nya ini dari Banjarmasin. Nah, yang 3 ini duluan di sini, duluan di Banjarmasin. Nah, kemudian kan akhirnya saya harus mengikuti dia 3-3-nya ini. Jadi dia udah dikasih tugas oleh mentor, kemudian saya mau nggak mau harus ikut terjun. Kemudian ya saya mau bertanya saya bertanya kepada mereka gimana nih gini kerja yang diberikan oleh mentor. Kemudian dia dengan kan kalau pertama kali ketemu kan biasanya cuek dan lain sebagainya ya, dia nggak kayak merangkul, oh ini loh gini sampai saya paham, dan sampai saya itu akhirnya menjadi tangan kanan mentor. Nah itu jadi pertama itu memang kayak sungkan gitu ya, terus akhirnya ya kekeluargaan itu muncul dengan sendirinya. Terus kemudian untuk mentor saya sendiri itu sangat luar biasa, orangnya itu tidak menekan saya kayak ini tugasnya harus sekian, deadline-nya sekian ini. Enggak, bahkan malah saya kalau misal tugasnya terlalu banyak, terlalu di komputer gitu ya, terlalu fokus gitu, disuruh makan dulu disuruh makan dulu, terus kita ayo lunch bareng gitu, makan di luar, gak boleh terlalu tertekan gitu. Jadi masih ada santai-santainya gitu. Nah benar, jadi dari situ terlihat kan, dari friendly lah, humble lah, kekeluargaan lah, semuanya dari semua divisi, nggak hanya divisi saya, semuanya saling merangkul sampai akhirnya pas waktu perpisahan kita membuat satu agenda di mana di luar kota kita adakan di luar kota, kita camping. Kemudian di pantai waktu itu bersama teman-teman rekan, yaitu kita bahkan evaluasi sama-sama satu divisi, evaluasi kesalahan saya apa, terus kemudian first impression dulu apa. Nah itu kita pelajari di situ. Nah, jadi situ sangat menguras tenaga, energi, terus rasa campur aduk lah seperti itu dari saya. Jadi meskipun kayak dari berbagai daerah itu masih dapat kekeluargaannya dapat gitu ya Kak? Iya benar. Dan tadi pas waktu penutupannya itu di pantai Kak? Di pantai itu seru banget. Iya itu bersama
teman-teman saya yang serekan divisi, tapi ada juga yang satu bonding gitu, satu angkatan batch 3 waktu itu ada. Itu juga di satu kota lah, itu di Bukit. Nah, itu kita kita ada acara bonding, terus kita di sana ya senang-senang, kita ada pertunjukan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari berbagai macam lah itu. Dari situlah kita jadi satu lah, bersama untuk jadi satu gitu. Wah, seru banget sih. Iya. Kalau dari Kak Ali nih gimana Kak? Ada momen-momen yang menyenangkan, menyedihkan, bisa diceritain? Oke, banyak banget sih momen-momen itu pasti ya kan. Apalagi kalau misalnya Kak Buana sama Kak Puji ini offline ya? Offline. Kalau aku sendiri kebanyakan online-nya gitu ya. Nah, tapi tetap walaupun kebanyakan online-nya, culture yang ada di startup ya, startup itu pun masih dapet gitu. Aku walaupun memang dianggap masih anak magang gitu, mungkin banyak stigma yang ngomong kalau magang tuh halah dikasih yang gampang-gampang gitu kan. Nah, kalau di sana tuh benar-benar dikasih, ya udah kamu memang pasti bisa, udah dikasih yang gede-gede, proyek gede pun dikasih, pasti dikasih. Jadi magang di lingkup MSIB itu kayak dijaga sama Kemendikbud. Jadi perusahaan-perusahaan itu gak bakal aneh-aneh juga, dan udah diseleksi pasti kan perusahaannya gitu. Nah, banyak sekali kayak di situ tuh culture-nya dari atasannya tuh nganggep kakak adik sih, bukan kayak atasan bawahan. Jadi benar-benar kamu butuh apaan, dibantu apaan, walaupun mereka super sibuk, tetap gimana dibantu apaan, jam berapa nih bisa meeting gitu. Kalau dari teman-teman juga gitu sih. Bahkan kita juga ada kayak project besar banget, anggapannya tuh karena mepet deadline gitu, akhirnya sampai begadang malam-malam, tapi kita via online gitu kan, sama-sama di kamar, jadi enak kan. Ya itu pun tetap tetap berjalan, culture-nya juga dapat banget sih. Kalau aku sih kalau di startup itu. Jadi meskipun online gitu, atmosfer kayak seneng gitu masih dirasain ya Kak ya? Iya, betul banget, masih dapat banget. Kalau boleh tahu nih Kak, mitra pilihan Kakak itu udah emang yang dipengenin banget, atau sebelumnya udah mendaftar beberapa mitra, atau gimana Kak? Mungkin dari Kak Puji. Oke, untuk pendaftarannya itu kayak nggak pilihan pertama sih Kak. Jadi magang itu bukan yang emang pertama aku memilih itu, karena kan aku juga masih awal-awal kurang informasi terkait MSIB. Soalnya aku juga awalnya kurang minat ke MSIB, karena aku itu fokusnya awalnya itu fokus ke kampus mengajar. Ternyata pada saat itu setelah pengumuman untuk tahap pertama lolos, untuk tahap keduanya ternyata belum rezekinya Kak. Jadi di situ karena aku pengen ngejar teman-teman, karena pengen biar aku nggak ketinggalan sama teman-teman yang ngikut magang ataupun ngikut KM yang telah lolos, jadinya aku itu berusaha untuk belajar apa sih sebenarnya MSIB itu. Awalnya itu aku nggak tahu sama sekali MSIB itu apa. Jadi terus kemudian aku cari info-info, tanya-tanya ke teman-teman kelas, sebenarnya MSIB itu apa sih. Terus aku juga kan ada sih ini websitenya MBKM secara langsung, jadi itu diarahkan sama teman-teman. Kita masuk aja di web itu, kemudian kita cari mitra-mitra di situ, dan ada saran dari teman-teman mending cari kita pilih nentuin banyak-banyak mitra di magang tersebut, baik SI ataupun magang, biar nantinya menjadi pertimbangan kita saat kita lolos, ataupun menjadi pertimbangan kita mana sih yang dipilih kita saat kita nanti diterima di beberapa perusahaan pastinya ya Kak. Jadinya kan awalnya aku tuh nggak tahu sebenarnya minat aku tuh di mana, tapi setelah informasi itu kan yang magang di Dispenduk Capil Kota Surabaya itu kan diinformasikan oleh Pak Syunu secara langsung di WA Group gitu ya Kak. Jadi aku mulai tertarik nih, kok magang ini kelihatannya seru dan juga berbeda dengan pendidikan, di dunia pendidikan. Jadi kan ini di bidang pemerintahan, jadi kayak baru gitu loh Kak. Jadi aku cari informasi, langsung masuk ke IG-nya, terus juga lihat website di MBKM-nya, cari-cari mitranya, ternyata ada Kak di Dispenduk Capil Kota Surabaya. Dan disitulah selain aku daftar di Dispenduk Capil Kota Surabaya, aku juga hampir 15-an juga 15 mitra aku daftarin Kak. Jadi itu menjadi pertimbangan biar yang mana sih yang nantinya cocok buat aku, biar nggak nantinya salah jalur ataupun salah pilihan gitu Kak. Jadi untuk magang di Dispenduk Capil Kota Surabaya itu bukan satu-satunya sih Kak.
Soalnya aku juga cari peluang masuk ke mitra-mitra lain yang mungkin lebih baik dari itu, dan alhamdulillah sudah diterima di Dispenduk Capil Kota Surabaya yang tentunya magang itu sangat luar biasa di dalamnya, Kak. Jadi nggak cuma satu di Dispenduk itu ya Kak? Jadi Iya. kakaknya sebelumnya udah daftar beberapa mitra tadi ya Kak? Betul banget. Soalnya kalau cuma kita cuma hanya satu mitra, takutnya nggak diterima di situ, terus kita stuck nggak ngapa-ngapain lagi. Jadi jadi jangan menggantung cuma satu magang aja buat teman-teman, kita. Jadi kalau misal mau daftar, mungkin dibanyakin daftarnya, nanti opsinya itu di beberapa rekomendasi mitra-mitra agar nantinya kita juga mendapatkan peluang lebih besar Kak diterimanya di mana. Jadi nggak hanya mempergantungkan satu mitra aja, biar nanti kita tahu opsi ini belum masuk nih, kita ambil opsi yang kedua, opsi kedua belum masuk lagi nih, kita ambil opsi ketiga dan selanjutnya, biar nantinya kita nggak hanya stuck pada satu tujuan aja. Jadi kita biar bisa mengejar teman-teman yang lainnya yang sudah diterima. Jadi kesempatan kita diterima itu juga lebih besar sih menurutku gitu. Nah gimana sih Kak caranya kita mencari mitra yang sesuai dengan passion kita, apalagi di dunia startup pendidikan? Mungkin dari Kak Ali. Yang sesuai passion gitu ya. Kalau aku pribadi, aku kemarin tuh ngelihat pengalamanku ya. Coba dipikirin kemarin tuh pengalamanku abis ngapain aja gitu sih kalau aku. Kalau aku sendiri kan aku juga pernah ada namanya humas jurusan MP gitu. Aku di sosial media. Aku mikir aku kemarin di sosial media nih. Oke, masuk tuh listnya. Terus aku juga mikir lagi, aku dulu tuh pernah ngajar. Masuk lagi listnya, tulis aja dulu, dipikirin dulu pelan-pelan pokoknya. Udah terus mikirin juga di mata kuliah tuh aku juga pernah belajar misalnya manajemen diklat ataupun supervisi ataupun kurikulum kayak Kak Buana ataupun juga kayak Kak Puja dari Office gitu kan. Itu coba pelajari dulu. Habis belajar ini sih, terus akhirnya ini deh kita analisis yang ada di MSIB itu di websitenya, yang ada itu apa aja. Lebih banyak yang ini sih. Itu kan kalau otomatis kayak aku tuh ada yang ke arah sosmed, ada juga yang ngarah ke pendidikan gitu kan. Nah, dilihat tuh di di websitenya, lebih banyak yang ke pendidikan sih, lebih bagus-bagus juga mitranya. Nah dengan begitu kan akhirnya tahu, oke deh, aku lebih ke pendidikan nih. Nah terus mau ke pendidikan yang mana? Nah gitu kan, itu yang dipertanyakan juga kan, posisi yang mana, mau ke human research, apa kurikulum, ataupun pendidikan lebih ke perkantoran gitu kan. Nah itu tuh kembali ke kita juga. Oke deh, kelihatannya nih waktu aku di mata kuliah kemarin di kelas, aku ada minat sih di kurikulum bagus. Soalnya mungkin lebih memahami kurikulum, ataupun kayak aku nih lebih ke human resource. Aku suka SDM, suka ngatur-ngatur orang. Gimana sih manajemen human resource-nya gitu. Nah, udah tahu tuh lebih fokus kemana. Nah baru tuh nge-branding lewat CV ataupun persiapan yang tadi, ataupun lewat LinkedIn ataupun yang lainnya. Itu sih biar tahu posisinya. Nah pokoknya analisis diri dulu, baru analisis posisi-posisi apa aja yang ada di website MSIB itu tadi gitu sih. Sama kayak Kak Puja sama kayak Buana, nggak jauh beda kok. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri pengennya kemana, dan juga kita harus analisis menyesuaikan passion sama peluang-peluang yang ada gitu ya Kak. Betul banget. Lalu ada nggak sih Kak culture shock seperti kayak perbedaan antara mata kuliah yang sebelumnya udah diambil selama 4 semester ini dengan peng-applyan di program magang? Bisa dijelasin Kak Puji? Oke, untuk culture shock sendiri sangat terlihat ya Kak kalau dari magangku sendiri, karena kan awal yang pertama itu kan dari bidangnya sendiri itu kan udah berbeda. Jadi pastinya di dalam pengimplementasiannya atau pengaplayannya pada saat magang itu sangat berbeda. Jadi namun di beberapa mata kuliah itu pastinya ada salah satu keterkaitan kan. Aku di Dispenduk Capil Kota Surabaya yang ditempatkan di Kelurahan Bangkingan itu kan melakukan administrasi kependudukan. Jadi itu pastinya ada keterkaitan sedikit itu kayak mata kuliahnya dari manajemen perkantoran yang kita pelajari di semester 4 atau 5 itu ya Kak. Jadi di sana kita juga kayak melakukan bagaimana sih pengadministrasiannya, terus juga bagaimana sih tata kelola dalam melakukan
dalam melakukan ataupun membuat KTP ataupun membuat KK, dan di sana kita dapat mempelajari hal-hal baru yang nantinya kita dapat dijadikan bekal nih Kak buat kita jadikan pengalaman nanti dibawa ke prodi ini sendiri. Jadi untuk culture shock itu pertama ya itu sih Kak, kayak kita juga karena perbedaan bidang, kemudian juga perbedaan perkuliahan yang dipelajari awalnya pendidikan, kemudian kok tiba-tiba ke pemerintahan. Jadi itu yang menjadi culture shock pada saat itu. Dan juga culture shockku karena awalnya kan belum tahu bagaimana syarat-syarat untuk pengurusan KTP, pengurusan KK yang memang yang diurusi langsung oleh pihak kelurahan. Jadi dulu kan kita kalau pengurusan kan biasanya dibantu sama orang tua ya Kak ya, kalau mengurus KTP atau apa ya Kak. Jadi kayak kita kurang memperhatikan gitu syarat-syaratnya apa, dan di situ kita harus memiliki pengetahuan di mana kita harus kayak leluasa dan juga harus paham bener nih syarat-syaratnya, pembuatannya gimana, terus juga prosesnya gimana, karena sasaran kita ataupun kita berhadapan itu dengan masyarakat secara langsung Kak. Ya gimana lagi kalau misal kita nggak tahu ataupun kurang paham, masyarakat yang menjelaskan ke masyarakat siapa, terus juga masyarakatnya kan pastinya ambigu kalau kita pun tidak tahu yang menjadi anak magang di sana. Jadi yang culture shockku itu juga di waktu 5 sampai 6 bulan itu aku juga kayak benar-benar belajar, harus benar-benar mengetahui alur dari pengadministrasiannya, pengelolaannya. Itu juga yang menjadi culture shockku, tapi juga menjadi tantangan buatku untuk belajar hal yang baru. Dan di sana aku sangat kayak nggak berat untuk menjalaninya Kak, karena juga dibantu sama pihak kelurahan di sana gitu. Jadi culture shock-nya itu teratasi gitu ya Kak? Iya bener banget. Tahu cara gimana sih tahapannya pembuatan KTP itu sama pihak sana udah diajarin gitu ya Kak? Betul banget, dengan dipelajarinya ataupun diberikan pengarahan itu memang dari verbal gitu Kak, dari saling omongan ke omongan. Tapi dengan itu aku mulai menyusun, mulai mencatat apa aja sih persyaratan-persyaratan itu, terus aku simpulkan sendiri, terus juga dibuat catatan, aku print sendiri biar bisa dipelajari sewaktu-waktu, dan pada saat berhadapan dengan masyarakat aku juga bisa menjelaskan lebih rinci gitu Kak. Jadi ini tadi yang pemerintahan ini masih relevan sama mata kuliah manajemen perkantoran. Ada salah satu mata kuliah yang di manajemen pendidikan yang kita pelajari itu ada kaitannya dengan administrasi kependudukan. Salah satunya itu manajemen perkantoran, itu juga ada. Kayak juga e-office itu juga ada keterkaitannya gitu. Lalu yang ikut program magang MSIB ini ada tugas tambahan nggak sih Kak dari prodi, ataupun cukup dari tugas magang di Mitra Kakak? Boleh diceritain Kak Buana? Kalau untuk prodi sendiri apakah ada tugas tambahan? Waktu itu saya juga bimbang ya, waktu itu berkaitan dengan UAS. UAS itu teman-teman saya yang dari sana, dari Banjarmasin sana itu mengerjakan UAS yang dari prodinya, dari dosen mata kuliah. Nah, dari situ kan saya kaget kan, kamu lagi ngapain gitu kan? Oh, ngerjain tugas nih sampai larut malam. Ternyata itu tugas dari, saya kira dari kantor kan, karena kalau dari kantor saya pasti ngerjain juga kan. Ternyata itu dari prodinya sendiri, dosennya sendiri. Kemudian saya kan berpikir untuk masa sih saya juga ada gitu kan. Saya saya ada inisiatif untuk chat Pak Syunu waktu itu bilang kalau Pak ini apakah saya ada ujian ya UAS ya untuk mata kuliah di semester ini gitu. Terus mbaknya ini semester berapa? Terus sekarang lagi MSIB kah atau gimana gitu kan. Terus saya bilang saya lagi magang Pak di Banjarmasin dan lain sebagainya. Kemudian oh tidak ada Mbak. Terus saya langsung alhamdulillah gitu kan. Jadi kan dari kantor aja sudah segitu banyaknya kan, ditambah dengan tugas kan, aduh kan gitu, sampai saya tuh berpikir oh mungkin ini juga tujuan dari prodi untuk kita tuh fokus terhadap bener kan, itu terhadap apa yang kita telateni lah ibaratnya kita kerjakan di tempat magang itu. Jadi kita bisa dapat ilmunya yang benar-benar ini loh, tanpa gangguan dari
luar seperti itu, Kak. Jadi kita cukup fokus sama tugas di mitra ya Kak. Benar. Sama prodi itu udah nggak dikasih tugas, jadi kita nggak perlu ikutin UTS ataupun UAS gitu ya Kak. Ya, biar kita lebih mantap gitu untuk mengerjakan tugas yang ada di mitra. Iya. Nah, Nah, seperti itu. untuk laporan akhirnya atau ujian akhir dari mitranya itu dari kakak sendiri dulu ditugasin gimana Kak? Kalau untuk laporan akhirnya tuh kita disuruh presentasi. Jadi semua proyek kan saya mengerjakan proyek banyak ya, banyak dengan teman-teman. Itu bahkan lebih dari 10 proyek. Nah, salah satu proyek utama itu generator alur tujuan pembelajaran. Generator ATP itu proyek besar kita, proyek besarnya divisi kita, divisi Curriculum and Content Development. Nah, di situ tuh kita menjabarkan sesuai dengan job desk kita. Sebenarnya semuanya ngerjain sih, cuman kita yang benar-benar menguasai. Waktu itu saya lebih menjelaskan, mempresentasikan di depannya PIC, kemudian di depan mentor saya. Mentor saya itu waktu itu dia mentor saya itu adalah direktur utama waktu itu, direktur utama Hafex. Hafex itu yang ada di Yayasan Hasnur Center di bagian kantornya tadi itu. Nah, dia juga ada di situ, terus PIC, kemudian ada staf yang lain, ada beberapa lah gitu. Terus kemudian saya ditempatkan di suatu ruangan khusus, kemudian mempresentasikan sesuai dengan job desk yang kita laksanakan. Nah, waktu itu saya menjelaskan tentang saya pernah mempublish buletin di akun Hafex. Nah, itu bisa dilihat di Guru Inovatif. Nah, itu kemudian ada juga generator ATP, generator alur tujuan pembelajaran yang masih masih trying, masih konsep benar. Nah, itu tuh untuk memudahkan guru dalam menginput alur tujuan pembelajaran siswa nantinya. Nah, seperti kayak C1 sampai C6 seperti itu. Nah, itu kemudian ada lagi mempresentasikan waktu itu juga membantu siswa sekolah Anur waktu itu yang ada di pelosok waktu itu. Jadi itu di sana tuh kita belajar banyak, kemudian dipresentasikan di dalam ruangan yang ada mentor-mentor tadi. Seperti itu sih, Kak. Jadi tugas kakak laporan akhir tadi presentasi gitu mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan gitu. Lalu ada nggak sih Kak tips and trick buat lolos di program magang ini, tentunya di mitra pilihan kita ini, kalau dilihat dari CV gitu, ada nggak sih Kak tips and trick penulisan CV agar keterima gitu, mungkin dari Kak Ali? Ini sepengetahuanku kemarin dari aku divisi HR juga kan, HR kan lebih fokus yang wawancarain untuk ngeseleksiin yang ada di SDM. Kalau lihat itu, kalau ngelihat beberapa perusahaan yang ada di MSIB itu kan sudah perusahaan mulai gede-gede juga, dan juga ngelihat MSIB animonya udah gede banget kan, banyak banget. Gak mungkin yang namanya perusahaan tuh lihat satu-satu CV nih, satu-satu dibaca, nggak mungkin kan. Nah, sekarang tuh ada yang kayak namanya website ataupun alat yang namanya ngedeteksi CV-CV yang kita masuk. Nah, sebaiknya untuk teman-teman yang kalau daftarnya itu di perusahaan-perusahaan non kreatif gitu ya, kayak ya sekolah-sekolah perusahaan-perusahaan pendidikan seperti Kak Buana ataupun Kak Puji dan juga kayak aku di startup pendidikan, itu tuh kebanyakan sekarang pakai namanya CV ATS, yang CV yang non gambar-gambar, nggak ada gambar, cuma tulisan doang, pakai CV ATS gitu. Nah, CV ATS itu nanti biar bisa nge-track ke website yang nge-track CV itu tadi. Nah, terus gimana caranya biar bisa di-track sama websitenya sama website CV itu tadi, biar kita menjadi yang ini rekomendasi nih untuk perusahaan untuk posisi ini. Nah, caranya kita pakai kata kunci yang ada di CV itu. Misalnya nih posisi human resource itu berarti kata kuncinya sebaiknya kayak mengatur atau misalnya kalau aku posisiku kayak learning development lebih ke diklat, berarti perlu adanya dia pernah buat diklat. Jadi kita ngasih kata kunci yang hampir relevan sama posisi itu gitu. Jadi kalau misalnya bingung kata kuncinya gimana, lihat aja misalnya kalau di website MSIB itu pasti ada yang namanya job desk-nya nggak sih, ya kan? Ada job desk-nya kita ngapain, terus kualifikasinya ngapain. Nah, dari situ kita bisa nulis di CV-nya. Ya udah tulis, oh berarti ini kata kuncinya yang ada di website tuh di human resource lebih ke mengelola,
lebih ke mengatur, lebih ke berkoordinasi, ya udah diambil kata kunci tadi, itu kata kunci lebih ke kata kerja. Kata kunci tadi ya udah coba ya apa caranya nulis di CV, kita nulis yang pengalaman kita ataupun proyek-proyek kita yang ada di mata kuliah. Kan kita kalau sekarang lebih ke proyek kan, kita tulisin, kita jelasin di CV itu tadi, pakai kata kunci itu tadi. Jadi kayak teman-teman walaupun memang nggak ada organisasi ataupun nggak ada pengalaman apapun, tetap tulisin, jelasin aja yang udah dikerjain, yang ada di kuliah itu ngapain aja, pasti ada ya kan. Iya, benar-benar. Nggak apa-apa juga nulisin aja mata kuliah yang relevan. Kalau aku tuh kayak gitu, mata kuliah yang relevan ya udah jelas, nggak apa-apa mau dikasih poin bawah selanjutnya. Misalnya nih karena mau ngambil kayak aku misal learning development lebih ke diklatnya SDM, udah tulisin aja manajemen diklat. Kalian mau jelasin manajemen diklatnya nggak apa-apa, tulisin aja mata kuliah ini mengerjakan mempelajari diklat mulai dari menganalisis analisis, kalau nggak salah kita tuh analisis pelatihannya, kebutuhan pelatihan yang buat SDM gimana. Jelasin aja nggak perlu nggak perlu panjang-panjang, singkat aja nggak apa-apa gitu sih kalau lebih ke CV. Jadi kalau CV itu kita daftar di posisi kita disesuaikan dengan kata kunci agar kita keterima di posisi yang kita pengenin gitu ya. Nge-track di websitenya biar nge-push ini nih yang cocok nih buat dari si pelamarnya itu tadi gitu sih. Jadi udah dari CV nambahin dikit pas di wawancara. Itu wawancara yang agak berat sih. Bagaimana kita membranding, oh ini nih aku tuh bisa kayak gini, aku nih lebih cocok buat posisi ini, kayak yang dijelasin sama Kak Puji sama Bu Ana tadi. Aku nih cocok nih buat posisi ini. Soalnya aku pernah belajar ini bla bla bla. Aku pernah pengalaman ini bla bla bla. Jadi aku cocok banget, relevan banget sama ini. Akhirnya yang namanya si yang wawancara tuh pasti oh iya deh, ya lebih cocok. Iya, betul. Jadi apa caranya jelasin pede aja gitu kan. Pede aja, ceritain pengalamanmu, kemampuanmu apa aja, apa yang kamu punya ilmunya. Jelasin aja. Kalau kamu diem-diem ya mana tahu itu kan yang wawancarain, ya kan, gitu sih. Jadi kita jangan malu-malu untuk nunjukin branding diri kita sendiri ya Kak ya. Lalu dari Kak Puji ini gimana Kak? Untuk tips and triknya ya Kak ya. Jadi menurutku kalau tips and trik itu kita juga lebih, benar kata Kak Ali sih, lebih percaya diri. Paling utama percaya diri dan juga jangan pantang menyerah sih Kak. Jadi mau belajar juga itu sangat penting. Soalnya jika kita nggak punya semangat, kayak kurang ikut-ikutan teman aja, atau kurang semangat emang dari diri kita, kurang semangat untuk melakukan sesuatu itu. Jadi kayak hal yang kita lakukan itu pasti berat gitu loh Kak. Jadi mungkin apapun yang kita lakukan, misalnya kita melakukan magang itu mungkin dipelajari dari hati dulu, kemudian persiapkan diri dulu, perbaiki diri, terus gimana sih, pokok yang diutamakan itu 4 hal Kak. Jadi mungkin perencanaan dulu, kita merencanakan tujuan kita sebenarnya magang itu ngapain sih, tujuan kita sebenarnya mengikuti kegiatan di luar prodi itu apa, tujuan kita harus jelas dulu Kak. Jadi itu mulai perencanaan dan mempersiapkan diri sih menurutku. Jadi mempersiapkan diri, jangan tiba-tiba udah masuk diri kita belum siap, itu jangan sampai gitu. Soalnya takutnya kalau kita udah masuk nih, diri kita belum siap, terus kita bingung arah tujuan kita itu gimana gitu. Jadi pertama yang paling awal adalah tujuan kita dan persiapan diri kita. Terus yang kedua itu mungkin juga kayak ini Kak, kayak belajar, berani belajar, terus juga mau belajar dengan hal baru. Itu sangat penting Kak, soalnya di luar kegiatan di luar magang, kayak semisalnya kita kan kalau di kuliah itu kan sudah diatur oleh prodi nih, kayak semisal mata kuliah, terus SKS-nya berapa, terus yang dipelajari itu apa saja, itu kan sudah diatur ya Kak. Jadi kalau di luar itu, kalau di magang itu kita menyesuaikan dari sana juga, tidak memang mungkin juga kurang terstruktur juga, kita kan juga perlu adaptasi nih Kak. Jadi kurang tahu gimana sih proses untuk mempelajari di sana, hal yang baru di sana. Dengan itu
mau belajar, sikap kita mau belajar itu sangat utama, karena dengan mau belajar itu terus kita juga memiliki antusias ataupun memiliki semangat untuk gimana sih aku nantinya bisa menjalankan magangku itu agar nantinya tujuan kita tercapai di situ gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir ini kita mengevaluasi diri Kak. Jadi evaluasi diri itu sangat penting. Mungkin evaluasi diri mungkin bisa dilakukan setiap hari setelah melakukan magang. Jadi kayak semisal hari pertama nih yang kita pelajari, mungkin kita mulai adaptasi nih hari pertama, minggu pertama itu kan kita adaptasi nih. Kayak kok adaptasi ini kayak kurang gimana gitu menurutku, kok kayak dari pihak sini kok nggak pengen deket denganku, itu karena apa sih, kurangku apa, aku yang kurang beradaptasi atau gimana. Itu evaluasi yang pertama itu Kak. Terus minggu kedua mungkin kita mau mempelajari, diberikan informasi gimana untuk menghadapi masyarakat, kok masyarakatnya kayak nggak enjoy gitu di hadapan kita. Terus evaluasi dari diri kita itu gimana sih biar kita berhadapan dengan masyarakat enjoy, terus juga biar kita leluasa menginformasikan kepada masyarakat dan masyarakat pun percaya apa yang kita sampaikan itu. Ya pertama itu yang mau belajar dan juga mengevaluasi diri kita setiap harinya itu harus dievaluasi. Jangan tiba-tiba kayak memiliki kesalahan terus ya aku salah gitu, nggak bisa melakukan hal yang baru lagi. Jadi dengan kesalahan itu menjadi salah satu poin penting untuk kita dapat memperbaiki diri kita ke depannya, dan pastinya itu mau belajar itu yang penting dan semangat gitu Kak. Mungkin itu tips dan trikku sih Kak. Oh, jadi tips dan juga trik dari Kak Puji tadi, jangan takut untuk belajar dan mengevaluasi diri kita. Dan percaya diri itu sangat penting tips dan triknya. Iya. Pokoknya yakin gitu ya. Iya benar Kak. Nah, dari pelaksanaan program magang ini kan ada yang WFH dan juga WFA ya Kak. Nah, itu ada keuntungan dan juga kendala tersendiri nggak sih Kak? Mungkin dari Kak Buana, karena kan offline dan jauh ya Kak ya. Iya, karena saya posisinya offline dan jauh juga. Untuk kendala sendiri mungkin dari aku sih, karena dari awal itu memang nggak ada keraguan sih Kak. Jadi karena itu keputusan besar, jadi saya yakin dengan apa yang saya putuskan, karena kan saya menguasai apa yang saya lamar di dalam mitra itu tadi, di mitra Yayasan Hasnur Center. Nah, untuk kendalanya itu izin orang tua sih pasti, iya kan? Untuk izin orang tua, bener. Dan jauhnya itu nggak main-main, maksudnya itu kan di Kalimantan, tahu sendiri kan kayak omongan orang kan Kalimantan gitulah begitu. Nah, kita tuh harus bener-bener pintar-pintar meyakinkan orang tua kita, bukan berbohong ya, tapi itu harus bener-bener harus pintar-pintar meyakinkan orang tua kita. Entah itu kita berbicara tentang benefit yang kita nanti dapatkan, kemudian nanti kita bakal jadi apa ya, kayak mempunyai relasi lah, dan terus kemudian mempunyai pengalaman jalan-jalan di sana. Itu sih penting kayak. Itu yang penting ya Kak. Itu penting juga. Baru ya Kak. Benar ya, kan? Luar Jawa. Iya kan, kita kan nggak tahu ya di luar itu, maksudnya di Kalimantan itu seperti apa. Bener nggak sih mitos, bahkan tuh dibanti-banti sama orang-orang sekitar. Kamu nanti di sana gini. Terus setelah saya ke sana, enggak sama sekali, enggak. Bahkan mereka di sana tuh ramah sekali, ramahnya luar biasa. Bahkan kita itu saling orang-orang sana itu malah bantu sih, saling membantu. Mereka tahu kita itu dari luar, terus kita adabnya seperti apa, mereka tahu. Terus mereka juga menghargai adanya kita gitu. Terus tadi pertanyaan gimana untuk offline dan juga online ini kan ada keuntungan dan juga kendala. Untuk keuntungan ya. Tadi kendalanya dari orang tua sih ya. Kita harus meyakinkan orang tua terkait benefit dan jangan berbohong. Intinya itu. Misalnya kita harus dapat restu dari orang tua. Harus jujur ya Kak. Nah, iya. Terus untuk keuntungannya ya pasti banyak ya sih Kak ya. Relasi pertama. Kemudian ya sertifikat juga kan, kita sertifikat yang bergengsi dari mitra yang jelas bergengsi, Yayasan Hasnur Center. Kemudian keuntungannya apalagi ya, pengalaman. Jadi saya itu di situ tuh nggak hanya di Banjarmasin loh teman-teman. Jadi kita tuh
nggak hanya jalan-jalan sih ya, bukan jalan-jalan sih, lebih ke diajak mentor, karena mentor kan sering, dia itu orangnya filosofis ya, filosofis, banyak ide, pokoknya idenya itu harus benar-benar dilaksanain waktu itu juga. Nah dia itu ada meeting di Palangkaraya, tepatnya di Kalimantan Tengah, kan kayak saya di Kalimantan Selatan namanya. Itu di Kalimantan Tengah lewat naik tol Trans Kalimantan. Nah itu pertama kali saya diajak di luar pulau. Awalnya tuh Palangkaraya saya pikir ya di deket kan, cuma satu-satu paling Surabaya, kalau nggak gitu ke Surabaya Malang gitu kan. Enggak, ini ke luar pulau lagi. Jadi saya melewati ya jalan-jalan juga, terus kemudian saya juga bekerja sama melihat meeting secara langsung dengan dinas BKSDM-nya Kota Palangkaraya. Terus saya juga belajar di mana bahwa penataan kota Palangkaraya di situ sangat luar biasa, bagus, cantik ya kan. Palangkaraya kota indah kan. Iya, nah, benar. itu saya benar-benar takjub sih waktu itu, karena dinas itu, jadi kita misal nih mau ngurus ke Dispendik tuh. Tapi kita dari ke Dispendik mau ke Disporam misalnya. Itu tuh satu, tinggal kita jalan kaki gitu doang. Kalau di sini kan sebelahan gitu Kak. Sebelahan, dan rumah dinasnya itu rumah panggung kan, rumah panggung, dan itu cuma jajar gini. Jadi itu udah kita tuh tinggal melangkah gitu aja. Jadi kita nggak perlu naik motor ke sana kemari gitu. Jadi keuntungannya banyak sih Kak, banyak sekali, nggak bahkan sampai kehabisan kata-kata ya. Mungkin intinya itu relasi, sertifikat, kemudian ya pengalaman jalan-jalan tadi. Itu aja sih Kak. Wah, dari saya. keuntungannya banyak banget ya Banyak Kak, ya? banget sih Kak, iya. Kalau dari Kak Ali nih gimana nih Kak, kendala dan juga keuntungannya selama online? Selama online ya? WFA, Iya, ada WFA-nya tapi WFA ya, gitu ya. 90% WFA. Kalau keuntungan ya, aku bisa meeting di McD, Wow, di McD. Oh, di iya. cafe gitu lah. Work from home. Enaknya gitu, enak banget anywhere, soalnya kemana-mana. Ataupun kalau bagi-bagi kesiangan gitu bangunnya, misalnya rapatnya jam 8, ya udah gak usah mandi. Kayak kuliah online, ya udah tinggal ambil baju rapi-rapi. Apalagi kalau di culture-nya perusahaanku sendiri itu lebih startup, yang lebih off cam pun nggak apa-apa. Yang penting yang ada itu nilai yang diberikan tuh, interaksimu tetap ada, kamu tetap memahami, ya udah off cam nggak apa-apa gitu. Jadi hampir kebanyakan kalau misalnya antar sesama divisi ya, walaupun sama kakak atasannya nggak apa-apa off cam. Ya pokoknya interaksimu kamu paham, it's okay, nggak apa-apa lanjut. Kecuali kalau memang sama CEO-nya, sama COO-nya beda cerita kan. Harus memang on cam, harus siap semua. Itu sih lebih keuntungannya kalau WFA, ngapain aja bisa, terus di mana-mana bisa. Terus aku pun ya juga waktu itu bisa organisasi, ngapain lagi ada kerjaan organisasi pun aku juga bisa gitu. Terus kalau misalnya kendala kalau kendala aku tuh mungkin di posisi kali ya. Kalau di posisiku itu sendiri ke human resource, ada juga memang kerjaan yang memang kita belum pelajari gitu kali ya. Karena kalau kita kan lebih fokusnya lebih ke pendidikan kali ya. Nah kalau di sana tuh pasti ada yang namanya kerjaan yang human resource yang ngarahnya ke bisnis, dan itu cocok sama dua temanku yang lain yang ngarahnya ke bisnis. Jadi otomatis aku harus belajar dulu ke mereka benar-benar dari nol, ya kan. Aku sendiri nggak tahu. Oke, aku belajar dari nol. Ya itu sih mungkin kendalanya lebih kayak belajar dari nol itu. Tapi ya sama-sama membantu kalau startupnya gitu sih, bagusnya gitu kalau WFA. Jadi kendalanya kayak lebih ke itu ya Kak, posisinya. Oh iya, posisinya kayak misalkan HR-nya kakak ini kurang ke bisnis gitu ya Kak. Iya, jadi ya HR tuh ada macam-macam, ada yang memang ke arah SDM-nya fokus, ada juga yang memang ada tujuannya untuk ke bisnisnya pasti kan. Jadi yang tujuannya ke arah bisnisnya itu yang aku masih belajar dari nol. Itu sih. Nah setelah mengikuti program magang itu kan pasti ada feedback ya Kak. Nah apa sih feedback yang didapetin dari kakak ini, misalkan sertifikat ataupun tawaran kerja setelah lulus nanti? Mungkin dari Kak Puji bisa dijelaskan. Oke, untuk feedback sendiri tuh pastinya kayak sertifikat ya Kak. Jadi kemarin itu pas kita melakukan penutupan dengan Dispendik Capil Kota Surabaya di dinasnya itu, kita
selain diberikan penutupan yang sangat istimewa itu kemudian kita diberikan satu-satu sertifikat itu secara offline Kak. Jadi pemberian itu enggak secara online. Jadi itu di print out terus kita dibuat foto bersama dan juga dibuat nantinya bisa menjadi peluang kita kayak dimasukin ke CV ataupun pada saat kita melamar pekerjaan. Dan kemarin juga kayak dari pihak kelurahan pun kayak Mbak misal nantinya mau kerja atau mau melamar mungkin bisa salah satunya dijadikan di sini gitu. Mungkin bisa dijadikan rekomendasi gitu. Iya, kurang lebih seperti itu Kak. Pertanyaan yang terakhir nih Kak, apa sih harapan kakak-kakak ini setelah mengikuti program magang ini, tentunya buat mitra kakak, dari Prodi MP, dari mahasiswa lainnya, ataupun bagi diri kakak sendiri? Mungkin bisa dari Kak Buan. Harapan saya untuk mitra ya semoga mitra terus bekerja sama ya dengan MSIB, karena dengan adanya mitra Yayasan Hasrul Center ini kita dibantu dengan benar-benar dibantu untuk bekerja gimana sih dunia kerja sesungguhnya. Semoga harapannya itu tetap selalu ada, selalu ada bekerja sama dengan MSIB untuk perusahaan untuk harapan untuk perusahaan sendiri. Kemudian untuk teman-teman semua kan ya, harapan untuk teman-teman semoga teman-teman semua di luar sana jangan pesimis. Pertama jangan pesimis, berani untuk belajar ya kan, benar kata Kak Puji, berani untuk belajar, kemudian yakin dengan nilai kalian, karena itu kunci untuk kalian mau belajar. Kan berarti nggak males kan Kak ya untuk mau belajar. Nah itu tuh udah kita yakin tuh untuk belajar ke depannya. Nah harapan saya cuma kalian semua pokoknya jangan pesimis, tetap belajar. Nah itu aja dari saya. Kalau harapan dari Kak Ali gimana Kak? Kalau harapan dari aku sama sih, tetap mitranya tetap kerjasama ya kalau dari mitra ya. Dan juga kemarin tuh harapannya bisa membuka posisi-posisi lain. Terlebih kita manajemen pendidikan, aku di startup pendidikan juga kan, banyak banget posisi yang memang cocok banget sama anak MP. Jadi semoga teman-teman MP bisa ke sana. Terus kalau harapan juga untuk teman-teman, ya semoga teman-teman MP bisa semakin terbuka gitu ya. Nggak hanya ya coba mengikuti zaman yang ada, sekarang udah banyak buka startup, nggak hanya bergerak di bidang non pendidikan tapi juga ada yang di pendidikan. Teman-teman juga semoga bisa join yang di startup pendidikan biar pengalamannya lebih. Kita itu nggak hanya di dunia pendidikan sekolah-sekolah doang, tapi kita juga bisa ke startupnya, ke teknologi gitu sih. Kalau harapan dari Kak Put juga gimana? Ya, untuk harapan dari aku sendiri itu kan dari harapan mitra pastinya udah disebutkan biar bisa tetap bergabung di MSIB ya. Untuk harapan buat Prodi nih Kak, semoga saja Prodi juga memberikan kayak kemudahan kepada mahasiswa-mahasiswinya semisal hanya ingin melakukan MSIB ataupun program magang lainnya, program MBKM lainnya, biar nanti dengan diberikan kemudahan dan juga informasi yang lebih banyak serta informasi yang ataupun sosialisasi nih Kak buat teman-teman mahasiswa agar nantinya tidak ambigu terkait informasi-informasi yang beredar di luar sana. Jadi dengan adanya kayak pembimbingan ataupun informasi dari pihak Prodi sendiri itu nantinya memberikan teman-teman biar mindsetnya lebih terbuka, pemikirannya lebih terbuka. Mumpung kita masih muda, kita juga harus kayak manfaatkan waktu muda kita untuk belajar lebih, nggak hanya pada bidang pendidikan di mata kuliah ataupun di perkuliahan, namun kita juga mencoba hal baru di luar sana. Bagaimana sih rasanya di dunia kerja itu, bagaimana biar kita bisa melatih diri kita terbiasa menghadapi perkembangan zaman saat ini Kak, gitu. Wah, nggak terasa ya Kak, kita udah sharing-sharing banyak banget. Tadi udah diceritain pengalaman yang sangat seru dan juga pastinya bermanfaat bagi kita semua. Nah, semoga ini kedepannya mahasiswa Prodi MP ini bisa semakin banyak ya Kak yang keterima di program MSIB, karena itu bisa nambah skill kita dan juga relasi kita yang sangat bermanfaat untuk dunia kerja kedepannya ya Kak. Pastinya Kak. Apalagi untuk semester 4 ini yang OTW ke semester 5. Nah, sekarang ini udah bisa nih dipersiapin mulai sekarang, mulai dari administrasinya, yaitu tahap pertama yang nggak kalah penting untuk ke tahap-tahap selanjutnya. Nah, gimana nih Sobat Edusen yang udah nyimak video kita kali ini, tahu kan MSIB itu apa sih dan perbedaan antara keduanya hingga pengalaman dari kakak-kakak ini.
sekian MP Talk kita hari ini bersama para narasumber hebat kita hari ini. Sampai jumpa di MP Talk selanjutnya. Sebelumnya boleh aku kasih pantun gak sih Kak? Sangat boleh Kak, boleh. Jangan lupa bilang cakep gitu ya Kak. Oke. Cakep. Baik. Kak Ali pergi ke Bekasi. Cakep. Pulang-pulang bawa soto babat. Cakep. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oi. Saya Alisa Ternada pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.